Halo, ini Pako dan Ersa. Mereka bersaudara dan tumbuh bersama. Sekarang mereka sedang mengalami fase pubertas. Sama seperti remaja pada umumnya, tubuh mereka sudah mengalami perubahan. Pako mengalami mimpi basah, Ersa sudah mengalami menstruasi, serta emosi mereka campur aduk dan berubah-ubah sepanjang hari. Mereka juga punya perasaan menyukai orang lain, ingin diterima, dan kadang ingin punya sahabat dekat yang istimewa loh. Berbeda dengan remaja pada umumnya, Pako dan Ersa memiliki disabilitas intelektual atau sering disebut dengan tunagrahita. Disabilitas intelektual yang dimiliki Pako dan Ersa menghambat mereka untuk memahami berbagai hal dengan mudah, baik dengan bantuan orang lain ataupun belajar sendiri. Salah satunya konsep-konsep seputar kesehatan reproduksi dan seksualitas. Berdasarkan penelitian, banyak remaja dengan disabilitas intelektual seperti Pako dan Ersa yang belum paham apa itu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Misalnya, perubahan tubuh di masa pubertas, perilaku seksual, kehamilan, kekerasan, hingga hal yang sederhana seperti perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadikan Pako, Ersa, serta remaja dengan disabilitas intelektual lainnya tidak memahami risiko kehamilan, cara membersihkan tubuh hingga ke bagian pribadi, menggunakan pembalut dengan durasi yang sehat, mengungkapkan perasaan ke orang lain dengan cara yang sesuai, hingga mengenali perilaku kekerasan seksual dari orang di sekitar yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Pako, Ersa, dan remaja disabilitas intelektual lainnya sangat rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas. Mereka rentan mengalami masalah pada bagian tubuh pribadinya, memerlukan bantuan dari pendidik atau pengasuh untuk mengatur dorongan seksual yang dimiliki, dan berpotensi menjadi sasaran kekerasan oleh orang asing ataupun orang terdekat mereka. Hal ini dapat berujung pada kehamilan tidak diinginkan atau tertular penyakit seksual lainnya. Selayaknya remaja lain, mereka butuh informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas agar dapat menjaga kesehatan tubuh dan jiwa serta melindungi diri dari kekerasan. Tapi, informasi itu harus disampaikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Salah satunya dengan sederhana dan berulang. Sayangnya, seringkali orang tua dan guru sebagai orang-orang terdekat berpikir bahwa remaja disabilitas intelektual tidak akan memahaminya. Sehingga informasi penting ini tidak tersampaikan kepada Pako, Ersa, serta remaja dengan disabilitas intelektual lainnya. Untuk menjawab kebutuhan penting ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Rutgers WPF Indonesia menggandeng para pakar pendidikan luar biasa, guru, orang tua, dan pengasuh remaja dengan disabilitas intelektual, serta berbagai organisasi lain yang bergerak dalam isu yang sama untuk menyusun modul pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif bagi remaja dengan disabilitas intelektual. Modul ini memuat informasi yang komprehensif, disertai dengan panduan dan prinsip-prinsip praktis bagi orang tua atau pengasuh, serta guru remaja dengan disabilitas intelektual. Sebagai aktor kunci keberhasilan pendidikan ini, orang tua, pengasuh, dan guru diberdayakan untuk menyampaikan materi dalam modul dengan gaya belajar masing-masing anak atau murid. Orang tua, pengasuh, serta guru ialah pihak yang paling mengenal dan juga memahami karakteristik belajar masing-masing remaja dengan disabilitas intelektual. Dengan modul ini, para aktor kunci dapat bersama-sama mempersiapkan remaja dengan disabilitas intelektual dalam menghadapi pubertas serta melindungi mereka dari segala risiko yang ada. Melalui modul pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, remaja dengan disabilitas intelektual belajar mengenali konsep perempuan dan laki-laki, mempersiapkan diri menghadapi fase pubertas, menjaga kebersihan tubuh, mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, membangun relasi yang sehat tanpa kekerasan, menghindari perilaku seksual yang berisiko, memahami proses dan risiko kehamilan, mengakses layanan kesehatan reproduksi, mengenali dan menghindari berbagai jenis kekerasan,
mencari bantuan jika mengalami kekerasan, dan berbagai hal lainnya yang dekat dan penting untuk kesejahteraan remaja dengan disabilitas intelektual. Orang tua, pengasuh, dan guru diharapkan dapat memberikan pendidikan ini di sekolah dan rumah masing-masing lewat berbagai aktivitas sehari-hari secara konsisten. Dengan pendidikan yang tepat, remaja seperti Paco dan Ersa bisa terhindar dari berbagai risiko. Remaja penyandang disabilitas intelektual dapat tumbuh dengan sehat, bahagia, dan mengalami hari-hari yang menyenangkan, sejahtera, tanpa kekerasan.